teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang semuanya. Kemarin kita udah bahas tentang code edit. Sekarang kita bakal masuk ke keluarga collision. Jadi teman-teman, seperti biasa, kalau mendapati video ini berguna, jangan lupa di like, di share, di komen, di subscribe, di cengkring. Makasih banyak. Ada suara aku habis. Oke, kita masuk ke collision object 2D. Ini buat teman-teman yang 2D ya projectnya. Kalau yang 3 dimensi ya pakai yang collision object 3D. Oke, jadi dia itu ada di inherited by area 2D. Jadi collision object ada di area 2D, ada physics body 2D, abstract base. Jadi dia bukan node. Ya. Abstract base class for 2D physics object can hold any number of shape 2D for collision. Each shape must be assigned to a shape owner. Kita langsung ke bawah. Mouse enter bla bla bla. Jadi kayak kalau misalnya kemarin kan kita udah bahas area 2D. Area 2D itu dia harus punya collision object karena area itu sendiri dia nggak punya ya ruang untuk berbenturan. Jadi kayak ya aku ini cuman area tapi aku nggak tahu sampai batas mana. Misalnya ada player masuk atau ada NPC masuk gitu, kita kan nggak tahu dindingnya tuh di mana, mulai masuk ke area itu di mana. Nah itu fungsi dari collision object. Jadi dia bikin di mana batas mana gitu buat berkolaborasi. Jadi ini code edit yang kemarin, check button, check box di sini nih, kayak yang udah pernah kita bahas kemarin area 2D, dia ada collision shape. Jadi collision shape itu sendiri, coba kita collision shape. A node that provides shape 2D to a collision object. Jadi dia ada, kalau lihat di inspektor dia punya shape, kita bisa bikin shape-nya apa. Dan ini ada tanda segitiga pentung. Collision shape only serves to provide a collision shape. Jadi dia itu only, dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia oke lah, dia itu bikin shape. Kita bisa bikin shape di sini. Lihat sebelah kanan teman-teman, ada world boundary half plane, ada new segment, new separate. Aku nggak bisa lihat ya, soalnya ini ada garis di layarku, jadi aku cuman ngira-ngira tulisannya new circle shape, new rectangle shape, new capsule shape, bla bla bla. Biasanya aku pengennya circle. Ini teman-teman langsung kelihatan ini collision shape-nya segini. Lagi dilihat lagi teman-teman, only serve to provide a collision shape to a collision object to the drift mode. Please only use it as a child of area 2D, static body, rigid body, character body. Pokoknya yang membutuhkan sesuatu yang berkolaborasi, kita makainya kita taruh collision shape sebagai anaknya. Contoh yang kemarin kita udah bikin ini, kita nih animasi kita si robot itu kita pakai bone 2D cara nih. Nah yang ini kalau teman-teman lihat di sini ada segitiganya nih, nggak punya bentuk, walaupun secara di layar kita lihat ini kan ada bentuknya, ada gambar. Ya bener ada gambar, dia bisa bergerak. Tapi buat berinteraksi, misalnya nanti si robot ini bisa mentungin NPC atau misalnya makan atau misalnya duduk gitu kan, istilahnya kalau duduk dia itu berinteraksi sama kursi ya kan, dia collide, dia ada collision. Nah makanya itu butuh collision shape 2D. Areanya ya area yang tadi. Jadi ini nih tuh butuh collision shape 2D atau collision polygon 2D. Mungkin aku bakal, kalau misalnya ini durasinya kurang, aku bakal bahas sekalian collision polygon sama collision shape, kayaknya soalnya sama-sama aja teman-teman. Oke, kita masukin collision shape.
Tadi apa? Collision object. Sebentar, delete dulu. Kita lihat dulu collision object itu yang mana. Collision. Nih. Di sini nggak ada, cuma ada polygon, shape, collision, object. Dia nggak ada. Kenapa? Karena dia abstrak, teman-teman, kayak aku udah dijelasin di awal. Jadi dia bukan node. Node itu kayak yang ini tadi, collision. Ada collision shape, ada collision polygon. Aku masukin dulu collision shape ini. Dan di sebelah kanan, teman-teman, collision shape-nya ini, tapi nggak ada tulisan collision object. Jadi collision object itu dia itu merangkup semua collision shape 2D, collision shape 3D, collision polygon 2D, collision polygon 3D, itu dimasukin semua ke collision object. Di sini kita taruh shape-nya dulu. Aku mau taruh kapsul aja. Wing, kita gedein. Ini dia. Nah, aku pengen membentuk dia seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya dia mau berinteraksi, dia cuman bisa duduk kalau misalnya kursinya ada di area biru-biru ini, teman-teman. Itu fungsi dari collision shape. Jadi kayak gini cara menggunakan collision shape juga. Ini bisa di disable. Jadi tidak bereaksi sama sekali collisionnya. Ada one way collision. Ini kalau misalnya nanti kita mau bikin game kayak Mario Bros platform, tau gak sih yang game cuman ke kanan atau ke kiri doang, terus itu ada lompat ke atas, kadang bisa turun lewat tanah gitu kan, itu one way collision. Ini ada, aduh nggak kelihatan guys, one way collision margin. Nah, bisa kita bahas kalau misalnya pas kita bikin platformer itu, game platform. Ini untuk collision shape 2D. Aku hapus dulu. Kita sekarang ke collision polygon. Sebenarnya sama aja, cuman kalau polygon itu ya bentuknya polygon, tau gak sih? Kayak banyak sisi. Jadi oke. Empty polygon has no effect of truss. Jadi kita harus menggambar itu. Aku mau ini, aku cuman contohin aja ya, gini cara bikin polygon, teman-teman. Jadi kalau yang tadi kan, kalau collision shape itu udah disediakan dari Godotnya, bentuk-bentuknya. Kalau collision polygon itu buat teman-teman misalnya bikin collision yang bentuknya yang enggak disediakan sama Godot, enggak bulat, enggak rectangle, enggak oval, enggak kapsul. Jadi kayak kalau aku pakai ini kayak bikin rumah itu kan gini ya, wik gitu. Jadi bukan kotak, bukan bulat, bukan kapsul. Aku bikin sisi-sisinya pakai collision polygon, terus aku kasih efek biar kalau player kesana ya mentok gitu, nggak bablas. Nah, itu collision polygon, teman-teman. Jadi itu untuk collision. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.